Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Disi diidasi Elisa manigor marsurak maya. Amang Elia, o amang, halak nagodang di Israel. Nada adong beho. Jadi mago masih Elia, sian parnidaan si Elisa, harani marsakna disibakon si Elisa ma jubania bola dua. Dalam bahasa Indonesia, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu diregutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman hari ini kita mau diingatkan tentang hidup sebagai orang yang sudah diamanatkan tentang keselamatan daripada Kristus Yesus. Elia sebagai gambaran akan perpisahan antara Elia dan Elisa. Elia dan Elisa menjadi berpisah, dan kehidupan Elisa menjadi meratap, meraung. Saudara terkasih, mari kita ingat tentang perpisahan kita. Bisa oleh karena perpisahan kematian, bisa oleh karena perpisahan karena situasi dan keadaan dengan orang-orang yang kita sayangi. Pasti mendatangkan duka bagi kehidupan kita. Saya teringat waktu saya akan memasuki SMA. Kemudian setelah memasuki SMA, saya diantar oleh ibu saya ke sebuah kota yang agak jauh dari kampung saya. Kemudian setelah di kota itu, saya tinggal bersama ibu saya di tempat kos saya selama 2 hari. Kemudian setelah itu, ibu saya pulang, dan menjelang pulang, betapa sedihnya hati saya. Kemudian ibu saya menghentikan beca motor. Setelah itu, setelah naik ke beca motor, air mata saya tidak bisa saya bendung. Sangat banyak. Kemudian saya melihat beca itu, dan saya meraung sangat kuat dalam batin saya. Namun saya malu untuk berteriak karena banyak orang di sana. Kemudian setelah itu saya pulang ke rumah dan saya menangis di kamar saya karena saya sangat sedih. Sesungguhnya saya mengatakan, saya ikut saja pulang, saya ingin bertani saja, nggak usah sekolah. Namun dalam hati saya juga mengatakan, saya harus sekolah dan saya sukses. Dan itulah perpisahan. Kita mungkin banyak mengalaminya, dan situasi demikian bisa terjadi bagi kehidupan kita. Namun di dalam kesedihan, sebagaimana Elisa merasa sedih dengan akan naiknya Elia ke sorga. Sebelum firman ini, sesungguhnya sudah beberapa kali diingatkan oleh nabi-nabi Israel kepada Elisa. Tidakkah engkau tahu bahwa gurumu akan naik ke sorga? Dan dia hanya mengatakan, diamlah kau. Kemudian mereka berjalan beberapa mil. Kemudian ada juga mengatakan rombongan nabi-nabi, tidakkah engkau tahu bahwa gurumu akan naik ke sorga? Dia hanya mengatakan, diamlah kau. Ada sebuah kekecewaan dalam dirinya. Dia tidak ingin bahwa berpisah dengan orang yang dia sayangi tersebut. Kemudian ketika menyeberangi sungai Yordan, Elia membuka jubahnya dan memukulkan ke sungai, dan terbelahlah sungai tersebut. Dan tiba-tiba datanglah kereta berapi dan naiklah Elia ke sorga. Maka itulah teriakan yang di dalam ayat kita pada hari ini. Namun dengan kecewaannya dia menyobek jubahnya. Elisa mengobek jubahnya dan memakai jubah Elia. Dan setelah itu dia berjalan dan memukul kepada sungai Yordan, dan sungai Yordan menjadi terpisah. Elisa melanjutkan tugas pelayanan yang disampaikan, yang sudah diberikan oleh gurunya, yang dipercayakan Tuhan kepadanya, meskipun di dalam kesedihan yang terjadi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini sebenarnya merupakan yang mau dihantar oleh firman ini kepada kita.
Kemarin kita memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus, di mana ada di dalamnya adalah amanat untuk memberitakan Injil. Untuk pemberitaan Injil, sering kita dihadapkan dengan suasana batin, suasana hati yang penuh dengan banyak hal. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita dan sering menjadikan untuk menjadi malas ataupun menjadi tidak mau untuk memberitakan Injil. Namun dalam firman ini, di dalam duka, di dalam kesedihan, di dalam ratapan yang dihadapi oleh Elisa, dia tetap memakai jubah Elia dan mulai untuk mengabarkan firman Allah. Demikian sesungguhnya kehidupan kita. Apapun yang terjadi, mari tetap menyaksikan kebangkitan Kristus Yesus, kenaikannya ke sorga, menjadi bahagian yang tak terpisahkan daripada kehidupan kita. Meskipun banyak duka, meskipun banyak tantangan hidup, meski banyak persoalan hidup, berita tentang kenaikan Yesus ke sorga harus sampai kepada seluruh orang, seluruh dunia, dan seluruh makhluk. Ketika kita melakukan itu, maka amanat yang sudah diberikan itu sudah menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Dan dengan demikian, kita akan menjadi saksi setia kepada Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menghantar kita untuk tetap bersaksi, untuk tetap menyatakan Kristus sebagai Tuhan. Ketika ada duka, ada kesedihan, ada beban hidup, ada persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, mari tetap menjadi saksi. Mari tetap menyatakan tentang Tuhan dalam segala kehidupan kita, sehingga seluruh dunia, seluruh makhluk dan dapat memuji memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, tetaplah menjadi saksi di dalam segala keadaan yang engkau hadapi. Tuhan Yesus memberkati.